Warga di Desa Perampuan Kabupaten Lombok Barat geger dengan mayat perempuan yang ditemukan tewas dicor oleh kekasihnya di dalam sumur. Pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati, sementara polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Lombok Barat, Ibtu Amiruddin. Selamat sore, Pak Amiruddin. Selamat sore, Mbak. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otopsi, bagaimana hasilnya dan juga bagaimana perkembangan kasusnya? Mohon diulangi, Mbak, terputus dan. Baik, sudahkah ada hasil otopsi yang dilakukan? Bagaimana hasilnya dan kemudian bagaimana perkembangan kasusnya? Jadi untuk hasil otopsi, kami menunggu hasil otopsi secara resmi dari pihak rumah sakit yang melaksanakan otopsi. Jadi sementara memang pelaksanaan otopsi ini sudah selesai dan hasil resminya belum sampai ke penyidik. Demikian, Mbak. Untuk hasil sementara yang sudah diketahui oleh kepolisian, penyebab kematiannya apa, Pak? Untuk lebih jelasnya nanti kami akan sampaikan Bu, apabila kita sudah menerima hasil otopsi secara resmi dan kami akan bacakan kembali untuk diketahui kepada pemirsa. Artinya belum diketahui penyebab kematiannya? Sampai saat ini sebelum kita mendapatkan hasil otopsi secara resmi, kami belum bisa menyampaikan apa penyebab dari meninggalnya wanita tersebut. Perkembangan kasusnya seperti apa, pemeriksaan saksi-saksi dan lain sebagainya, Pak? Jadi pada tanggal 23 Agustus telah dilaksanakan gelar perkara dan dari gelar perkara tersebut didapat 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Kemudian pada tanggal 24 telah Satreskrim Polres Lombok Barat telah melakukan penahanan kepada tersangka di rutan Polres Lombok Barat. Demikian. 2 alat bukti yang cukup apa saja, Pak, yang sudah dikumpulkan? Jadi 2 alat bukti itu antara lain keterangan saksi-saksi, kemudian alat bukti petunjuk yang lain, didukung dengan barang bukti yang didapat di TKP maupun di tempat-tempat lain. Apa saja, Pak? Barang buktinya, alat bukti petunjuknya, apa saja? Jadi barang bukti yang didapat di TKP yaitu senapan angin yang diduga digunakan oleh tersangka untuk melakukan penembakan, kemudian 1 buah HP milik korban, 1 buah HP milik tersangka, dan 1 sepeda motor Honda Beat. Baik, menurut pengakuan dari saksi dan juga tersangka, kronologinya saat itu seperti apa? Jadi seperti yang telah kami sampaikan bahwa perkara ini bermula dari laporan kakak korban pada tanggal 12 Agustus 2025 bahwa korban telah hilang dari tanggal 10 Agustus 2025. Sehingga dengan dasar laporan tersebut kemudian dilakukanlah penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa percakapan terakhir korban dengan tersangka berada di kediaman tersangka yang beralamat di Perumahan Geria, Perembun Asri, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan telah diamankan
pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku didapat keterangan bahwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Demikian. Penganiayaan, itu artinya pelaku, maksud saya itu artinya korban telah tewas sebelum dimasukkan ke dalam sumur atau masih hidup Pak pada saat dimasukkan ke dalam sumur. Penganiayaan seperti apa yang kemudian dilakukan tersangka terhadap korban? Jadi pada saat pertemuan tersangka dengan korban di rumah tersangka, pada saat itu ada cekcok mulut. Kemudian dari cekcok mulut itu ada kecemburuan, kemudian terjadilah penganiayaan yang menggunakan tangan dengan cara memukul kepada korban, sehingga saat itu korban berteriak, bunuh-bunuh saja saya. Begitu penyampaian korban. Kemudian karena emosi dari pihak tersangka, kemudian tersangka mengambil senapan angin dan kemudian senapan angin tersebut ke pelipis korban. Ini menurut keterangan tersangka pada saat dimintai keterangan di depan penyidik. Kemudian setelah ditembakkan senapan angin dan mengenai pelipis, kemudian tersangka membawa korban dimasukkan ke dalam sumur atau seperti apa kronologinya? Ya, setelah dilakukan penembakan, kemudian karena tersangka tak, kemudian untuk menghilangkan bukti penganiayaan tersebut yang menyebabkan meninggal, kemudian tersangka dimasukkan ke sumur yang berada di dekat dapur yang berada di rumah tersangka. Baik, itu artinya korban telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam sumur dan dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak atau bukti tersebut. Jadi belum bisa kami pastikan apakah korban pada saat dimasukkan dalam sumur itu sudah meninggal dunia atau belum. Jadi sebelum kami membaca hasil otopsi dari pihak rumah sakit, kami belum bisa menyampaikan kapan korban meninggal, apakah pada saat di dalam sumur atau sudah meninggal pada saat dimasukkan ke dalam sumur. Baik, kemudian pasal apa saja yang disangkakan kepada tersangka dan hukumannya, ancaman hukumannya berapa lama? Jadi untuk penerapan pasal ini menggunakan pasal 340 atau pembunuhan berencana, di mana untuk 340 ini ancamannya itu ancaman tertinggi yaitu hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup, dan yang paling terendah hukuman 20 tahun penjara. Kemudian dilapisi dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Baik, ancaman hukuman paling berat adalah hukuman mati. Ini selaras atau sejalan ya Pak dengan keinginan pihak keluarga? Ya, memang sesuai dengan pasal yang kita terapkan, memang ada di sini ancaman hukuman mati. Namun terkait dengan tuntutan tersebut, pihak kepolisian tetap melakukan penyidikan sampai tuntas, sampai perkara ini diserahkan ke JPU untuk dilanjutkan dengan persidangan. Mengenai tuntutan pihak korban, tetap kami tetap berada di tangan JPU selaku penuntut umum dan hakim yang memutuskan perkara. Baik. Demikian. Baik, rencananya akan diumumkan kapan Pak penyebab kematian dan lain sebagainya seperti yang tadi telah dikatakan? Secepatnya Mbak, jadi setelah kita menerima hasil otopsi resmi dari pihak rumah sakit, kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan penyebab kematian sesuai dengan hasil otopsi secepatnya Mbak. Baik, kami tunggu konferensi persnya mengenai perkembangan kasus ini. Terima kasih Ibtu Amiruddin, Kasih Humas Polres Lombok Barat telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.